Pemirsa, pasar modal Indonesia sempat bergejolak cukup tajam di bulan Maret 2025. Indeks harga saham gabungan terkoreksi hingga 7% di Bursa Efek Indonesia pada Selasa 18 Maret 2025. Lalu apa sebenarnya penyebabnya? Dan bagaimana para pemangku kepentingan di Bursa Saham Indonesia untuk menjaga kondusivitas dan juga menjaga minat investasi di pasar modal RI ini? Simak liputannya berikut ini. Pasar modal Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup tajam di bulan Maret 2025. Untuk pertama kalinya sejak Maret 2020 atau awal pandemi COVID-19, IHSG mengalami trading halt alias penghentian perdagangan sementara akibat anjlok 5,02% ke level 6.146 di perdagangan sesi pertama pada Selasa 18 Maret 2025. Trading halt tersebut dilakukan selama 30 menit sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perintah Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan nomor S274 tanggal 10 Maret 2020. Koreksi tajam yang terjadi di Bursa Saham Indonesia pada Selasa 18 Maret tersebut terbilang cukup mengejutkan, mengingat saat ini Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi yang dianggap kritis seperti di masa pandemi COVID-19, di mana perekonomian Indonesia tertekan akibat pembatasan mobilitas masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pun langsung bereaksi di tengah ambruknya IHSG. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko datang ke Bursa Efek Indonesia bersama sederet anggota Komisi 11, yaitu komisi yang membidangi sektor keuangan di hari Selasa 18 Maret pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungan tersebut turut hadir Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun, Wakil Ketua Komisi 11 Muhammad Hekal, serta sejumlah anggota Komisi 11 yaitu Wihadi Wiyanto, Putri Komarudin, dan Fauzi Amro. Dalam acara Capital Market Forum 2025 yang bertajuk Optimisme Pasar Modal RI di Tengah Perang Dagang Jilid 2, Misbahun mengungkapkan alasan merasa perlu mengunjungi Bursa Efek Indonesia di tanggal 18 Maret tersebut. Kita harus membangun confidence kepada siapa? Kepada seluruh pelaku ekonomi, termasuk para investor asing, bahwa Indonesia bisa tumbuh dan menguntungkan bagi investasi asing. Dan ini penting. Dan ini biasanya kepada siapa? Bukan investor di capital market, investor di foreign direct investment. Tetapi foreign direct investment juga perlu wajah, Pak. Wajahnya apa? Wajahnya ini salah satunya adalah di bursa saham ini. Kalau bursa sahamnya tidak menguntungkan, apalagi foreign direct investment-nya. Lah, itulah kenapa kemarin kita perlu datang ke Bursa Efek, Pak. Karena untuk memberikan keyakinan, membangun confidence kepada para pengelola, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek, karena mereka adalah otoritas dan instrumen negara yang mengelola investasi di pasar modal, bahwa mereka harus dikuatkan peran dan fungsi mereka dalam situasi sulit pun kita yang di politik memberikan dukungan kepada mereka. Karena apa, Pak? Kalau kita memberikan dukungan yang positif, langkah-langkah mereka diberi support, maka mereka akan makin percaya diri dalam mengelola bursa ini dengan lebih baik lagi. Tak ketinggalan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pun langsung bertindak di tengah gejolak yang terjadi di Bursa Saham Indonesia. Pada tanggal 21 Maret 2025, OJK akhirnya resmi mengizinkan para emiten untuk melakukan buyback saham tanpa rapat umum pemegang saham atau RUPS demi menjaga stabilitas pasar modal domestik. Kebijakan ini sebenarnya telah dikaji oleh OJK sejak awal Maret 2025 bersamaan dengan keputusan OJK untuk menunda pelaksanaan short selling di bursa saham. OJK terus mengamati dan menyesuaikan kebijakan untuk menjaga stabilitas pasar. Pada tanggal 19 Maret 2025, OJK mengumumkan kebijakan terkait pelaksanaan buyback saham tanpa RUPS sebagai respon atas tekanan pada indeks harga saham gabungan. Selain itu, pada tanggal 3 Maret
yang lalu bersama BEI dan juga dengan pelaku pasar, ya, kami telah menyampaikan juga bahwa kami mengeluarkan kebijakan penundaan pelaksanaan short sale untuk mengurangi volatilitas pasar. Tentunya ke depan kami terus berusaha untuk menjaga pasar modal Indonesia tetap stabil, transparan, dan juga berintegritas. Khususnya bagi investor lokal, retail maupun internasional, institusional. Namun tentu saja upaya ini memerlukan kerjasama, sinergi, dan juga kerja keras yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di industri pasar modal Indonesia. Gejolak di pasar saham Indonesia memang terbilang meningkat setelah kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ditambah lagi beberapa sentimen dari dalam negeri, dinilai berbagai pihak turut memicu tekanan di pasar keuangan RI. Misalnya saja kondisi APBN yang defisit di awal tahun, penerimaan pajak yang turun, hingga adanya revisi Undang-Undang TNI. Salah satu pelaku pasar modal Indonesia, Surya Dharma, yang merupakan Direktur Samuel Sekuritas Indonesia, menilai investor tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap pasar keuangan di dalam negeri. Jadi memang market kita ini kan sejak Trump menjabat itu memang kan tertekan ya. Jadi investor asing banyak keluar, kemudian bobot kita juga turun sehingga aslinya keluar year to date itu sudah di atas 20 triliun rupiah ya di market kita. Nah, itu tidak terbantu oleh beberapa kejadian yang policy yang dibuat pemerintah juga ya. Yang saya lihat kebanyakan masih belum pro market lah istilahnya gitu ya. Salah satunya mungkin ada RUU TNI yang masih menjadi kontroversi ya. Nah, kemudian juga kemarin ada berita mengenai mundurnya Menteri Keuangan kita, ya, yang sebetulnya itu rumor sudah berjalan 2 minggu sampai 1 bulan terakhir ya. Tapi beberapa hari terakhir itu sebetulnya sudah ada yang membantah gitu ya. Jadi dipercaya bahwa itu tidak akan terjadi gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa 2 hari ini tiba-tiba ada kayak flyer lah, semacam meme yang beredar yang menyatakan tidak ada, bukan spekulasi gitu. Jadi di tulisannya tuh akan mundur setelah Lebaran gitu ya. Itu membuat market juga menjadi agak gamang juga gitu ya. Menyikapi masalah krisis kepercayaan investor yang tampaknya memang terjadi di pasar modal Indonesia, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menekankan bahwa dalam menyikapi sejumlah isu yang beredar, para investor maupun para analis harus cerdas dalam menyikapi ketidakpastian yang terjadi dan tidak langsung mempercayai berbagai rumor yang beredar. Dan harusnya para analis pasar ini tahu tentang hal yang seperti ini. Bukan malah membesar-besarkan rumor. Baik. Itu yang terjadi. Pak Misbahun, adakah arahan mungkin Pak dari DPR pada para pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia, analis pasar dan lain-lainnya, agar mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di pasar modal dan juga mengenai governance yang baik mengenai tata kelola pasar keuangan Indonesia? Satu jawabannya, be smart. Anda harus cerdas. Ini isu rumor dipakai untuk menjatuhkan Indonesia, membangun sentimen profit taking atau apa. Itu aja. Be smart. Kalau Anda tidak mempunyai kecerdasan, maka Anda akan menjadi followers terus. Ya. Namun di sisi lain, Misbahun pun mengakui masih perlunya perbaikan dari sisi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak memicu keresahan di masyarakat termasuk pelaku usaha dan pelaku industri keuangan. Komunikasi ini memang harus diperbaiki. Ini kita sadari sepenuhnya. Makanya saya hadir di sini itu dalam rangka ingin membantu komunikasi itu kepada pasar. Komunikasi bisa dilakukan oleh LPS. Karena ekonomi kita ini di Indonesia itu kan biasanya cuma didasarkan kepada 4 kelompok yang ada di KSSK. OJK, kemudian selaku pengawas di semua industri jasa keuangan, kemudian Bank Indonesia selaku monetary policy makers, kemudian Menteri Keuangan, berikutnya adalah LPS.
Soal urgensi membangun komunikasi yang baik ini juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia atau APEI, Prama Nugraha. Prama menilai komunikasi yang baik di pasar keuangan tidak hanya menjadi tanggung jawab regulator, namun juga para pelaku di pasar keuangan. Dan diharapkan ke depannya juga komunikasi tidak hanya juga dilakukan oleh otoritas yang berwenang, tapi juga oleh perusahaan-perusahaan, oleh emiten-emiten juga diharapkan juga lebih mendorong informasinya bisa dipublikasikan ya secara lebih update lagi, sehingga investor juga akan punya pandangan yang akurat dan cepat gitu ya mengenai kinerja perusahaannya. Dan kami sebagai perusahaan efek juga memang memiliki kewajiban untuk tadi terus mempublikasikan hal ini. Ya, artinya kita sebagai jembatan antara supply demand, antara buyer seller. Nah, ini kami di sini ya berfungsi untuk menggambarkan secara objektif bagaimana semua perkembangan yang ada untuk kemudian nanti bisa menjadi pertimbangan investasi bagi investor. Namun di tengah kondisi pasar modal RI yang tengah tertekan, sejumlah pemangku kepentingan di Bursa Efek Indonesia justru melihatnya sebagai peluang. Misalnya saja Ketua Asosiasi Manajer Investasi yang juga CEO Star Asset Management, Hanif Mantik, yang menilai dengan makin banyaknya investor retail di saat pasar modal Indonesia tertekan, hal itu nantinya justru akan meningkatkan ketahanan pasar modal Indonesia. Sekarang ini asing keluar, berarti kan yang buying adalah retail, dan saya lihat porsi kepemilikan retail semakin besar, baik di saham maupun di reksadana ya. Tadi datanya sudah disampaikan, SID kita sudah sekitar 15 juta. Nah, tentu kalau dari sisi kami lebih mengedukasi ke domestik gitu. So kita ingin mengharapkan dari 300 juta populasi Indonesia, at least 150 jutanya bisa tercatat sebagai investor di pasar modal kita. Sehingga kepemilikan retail ini nantinya akan mendominasi baik di saham maupun di reksadana. Sehingga lebih akan tahan banting, kira-kira begitu. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Utama Sinarmas Sekuritas, Rudi Utomo. Menurut Rudi, meningkatkan basis investor domestik merupakan peluang yang harus diambil di kondisi saat ini untuk mendorong kemajuan pasar modal Indonesia. Bagaimana kita membangun basic domestic investor ya. Domestic investor ini ada dua. Satu berkaitan dengan institutional investor, yang kedua berkaitan dengan retail ya. Nah, ini kita juga harus bersama ya kan. Kalau kita lihat mungkin di era Covid 2020 itu retailnya yang bertumbuh cepat ya kan. Tapi institusionalnya mungkin kurang mensupport. Nah, inilah saatnya kita sama-sama baik institusional maupun retail kita sama-sama untuk bergandengan dengan bangun capital market Indonesia. Sementara itu argumentasi positif juga datang dari anggota Dewan Pakar Asosiasi Emiten Indonesia, Fauzi Ihsan. Fauzi menilai jika harga pasar suatu saham telah jauh di bawah nilai fundamentalnya, saat itulah ada kesempatan untuk berinvestasi di saham tersebut. Selama laporan keuangan itu valid, sehingga analis dan investor bisa menggunakan laporan keuangan tersebut untuk melakukan prediksi dan melakukan analisa, yang penting sekarang adalah bagaimana memastikan bahwa harga fundamental ini tidak terlalu jauh dari harga pasar atau harga pasar tidak terlalu jauh. Nah, kalau memang harganya jauh, it's time to buy. Pandangan optimis juga disampaikan oleh Chief Investment Officer BRI Dana Reksa Investment Management, Herman Cahyadi. Menurut Herman, meski terjadi gejolak di pasar modal RI, namun pada dasarnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih baik-baik saja. Karena kalau kita lihat, kita bandingkan dengan valuasi pada zaman COVID, kita itu masa Indonesia itu bukan Indonesia yang sedang mengalami financial crisis, bukan. Kita ini Indonesia cukup sehat, tapi valuasi kita dianggap sebagai valuasi COVID. Nah, itu kan sama sekali tidak masuk rasional. Nah, jadi memang kalau kita berhubungan ke pasar modal itu memang kadang-kadang kita berhubungan dengan para pelaku yang yang terlalu banyak dipengaruhi oleh psikologi. Jadi makanya kita dalam kesempatan seperti ini, forum seperti ini, kita ingin menyampaikan bahwa Indonesia mungkin memang akan terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi global, tapi Indonesia tidak dalam keadaan financial crisis. Ya. Kita tetap bertumbuh. Secara contohnya aja, secara simpel, kalau kita kita pulang dari rumah kan jalannya masih macet, ya kan. Jadi aktivitas ekonomi masih berjalan gitu. Ya. Jadi kalau sampai
dianggap seperti kita evaluasi COVID, wah itu kayaknya sudah terlalu dalam sekali. Di tengah banyaknya sentimen global dan domestik yang membayangi pasar modal Indonesia, pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangan pasar modal Indonesia memang membutuhkan kolaborasi antar pemangku kepentingan pasar modal tersebut. Demikian laporan kami dari Jakarta, Salma Wijaya dan juru kamera Hari Yoryantomo, CNBC Indonesia Beyond Business.